Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen Kelas Matematika Online. Kali ini kita akan belajar tentang bab 9, yaitu penyajian data. Nah, yang pertama, data. Data adalah kumpulan keterangan, informasi atau fakta tentang sesuatu atau permasalahan yang diperoleh dari suatu penelitian atau survei. Nah, data dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang namanya data kuantitatif dan ada data kualitatif. Nah, apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif ini menunjukkan jumlah atau ukuran dan berwujud bilangan, angka atau nominal tertentu. Nah, jadi data kuantitatif ini isinya adalah angka-angka, begitu ya. Kemudian data kuantitatif ini dapat diperoleh dengan dua cara. Yang pertama bisa dengan mencacah. Mencacah di sini artinya kita menghitung secara manual satu persatu tanpa bantuan alat ya. Jadi hanya dengan menggunakan indera kita saja. Contoh, para siswa diminta untuk mengangkat tangan untuk melihat berapa banyak yang menggunakan transportasi angkot untuk berangkat ke sekolah. Nah, setelah siswanya mengangkat tangan, kemudian kita tinggal hitung satu persatu siswa yang mengangkat tangan tersebut. Nah, ini adalah cara mengumpulkan data dengan cara mencacah. Jadi dihitung secara manual dengan menggunakan indera kita ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada mengukur. Nah, mengukur ini menghitung secara manual juga tetapi menggunakan bantuan alat. Misalnya, mengumpulkan data berat badan siswa dengan cara menimbang berat badan siswa satu persatu. Nah, ini tentunya memerlukan alat, yaitu alat penimbang berat badan. Nah, setelah itu baru diperoleh angka. Nah, berat badan kan misalnya dalam bentuk angka ya, 50 kilo, 60 kilo, dan seterusnya. Nah, angka-angka itu kita peroleh dengan cara bantuan alat penimbang berat badan. Nah, ini adalah dengan cara mengukur. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, yaitu data kualitatif. Nah, data kualitatif ini menggambarkan keadaan atau sifat suatu objek dan tidak berbentuk bilangan. Nah, jadi kalau data kuantitatif tadi bentuknya angka, kalau data kualitatif ini bentuknya teks, kalimat ya, seperti itu. Misal, pekerjaan orang tua, golongan darah, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, data kualitatif ini dapat diperoleh dengan cara yang pertama, bisa pengamatan langsung atau ini istilahnya observasi ya. Observasi. Jadi kita langsung ke lapangan, kita melihat secara langsung. Misalnya kita mau tahu pekerjaan orang tua siswa. Nah, kita bisa langsung datang ke rumah siswanya. Kemudian yang kedua bisa dengan menggunakan angket atau kuesioner. Nah, ini berarti ada selembar kertas, ada lembaran kertas maksudnya ya, ada lembaran kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan angket itu. Nah, di sana kita tinggal berikan saja angket atau pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada objek yang akan kita minta datanya. Misalnya tadi akan meminta data pekerjaan orang tua, berarti kita tinggal kasihkan saja angketnya kepada orang tua, nanti tinggal orang tua yang mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar pertanyaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada dengan cara wawancara. Nah, wawancara ini kita ngobrol langsung ya, ngobrol langsung. Jadi kita bertanya, orang tua langsung menjawab secara tatap muka ya, atau boleh juga secara daring, misalnya lewat telepon dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada eksperimen atau percobaan. Kemudian yang terakhir yaitu bisa dengan cara mencari dari sumber lain, misalnya buku, majalah, dan internet ya, seperti itu. Nah, di sini ada catatan, dalam suatu penelitian pada saat pengumpulan data ada yang dinamakan sebagai populasi dan juga ada yang dinamakan sebagai sampel. Nah, populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari objek penelitian tersebut. Nah, berdasarkan jumlahnya, populasi tentunya jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan sampel. Oke, kita contohkan nih. Untuk meneliti peningkatan nilai matematika siswa di MTS Negeri 2 Kuningan,
Arman melakukan penelitian terhadap nilai matematika kelas 7A. Nah, dalam hal ini populasinya adalah MTS Negeri 2 Kuningan, jadi yang bersifat umum ya. Jadi Arman ini akan meneliti siswa MTS N2 Kuningan, nah itu populasinya. Sedangkan dalam realitanya atau dalam praktek penelitiannya ini kan tidak mungkin kita meneliti seluruh siswa MTS N2 Kuningan, maka kita perkecil lagi sehingga diperolehlah yang diteliti hanya siswa kelas 7A saja. Nah, siswa kelas 7A ini adalah bagian dari MTSN 2 Kuningan, sehingga siswa kelas 7A ini dinamakan sebagai sampel. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut ke bentuk-bentuk penyajian data. Nah, tadi kita sudah mengenal istilah data, bagaimana cara mengumpulkan datanya ya. Nah, sekarang kita belajar tentang bentuk-bentuk penyajian data. Nah, kurang lebih di sini ada dua jenis ya bentuk pengumpulan data, yaitu bisa dalam bentuk tabel dan juga bisa dalam bentuk diagram. Tentunya tabel ini ada beberapa jenis juga dan diagram juga ada beberapa jenisnya. Misal untuk tabel ini ada yang pertama namanya tabel baris dan kolom. Nah, tabel baris dan kolom ini terdiri atas beberapa baris dan satu kolom. Jadi barisnya ini boleh lebih dari satu, sedangkan kolomnya ini hanya satu saja. Oke, lihat di sini. Contoh, hasil panen padi desa X tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Nah, tabel ini merupakan tabel baris dan kolom karena terdiri dari baris dan satu kolom saja. Nah, yang di sini hasil panen angka-angka ini 40, 43, 48 dan 42 ini hanya terdapat satu kolom, di mana variabelnya yaitu yang ini tahun ya, tahun atas variabelnya tahun. Nah, pada variabel tahun ini terdapat banyak baris, ada 4 ya di sini. 1 2 3 4. 2020, 2021, 2022 dan 2023 ini terdapat 4 baris. Dan tahun ini, kolom tahun ini dinamakan sebagai kategori. Sedangkan yang hasil panen ini dianggap sebagai kolom. Jadi, pada tabel ini terdapat satu kategori dan satu kolom. Dan pada kategori ini terdapat beberapa baris. Sehingga karena terdapat hanya satu kolom, maka tabel ini dinamakan sebagai tabel baris dan kolom. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi biasanya suka disebut sebagai A kali B. A ini artinya terdiri atas A baris dan B ini artinya kolom ya. Jadi kalau A-nya ini kita ganti dengan 4, misalnya kayak gini, berarti ada 4 baris. Dan kalau misalnya B-nya ini kita ganti dengan 2, maka terdapat 2 kolom. Contohnya seperti itu ya. Nah, contoh di sini golongan darah siswa kelas 7. Tabel kontingensinya adalah kontingensi 4 kali 2, artinya 4 baris dan 2 kolom. Mana saja yang 4 ini? 4 baris itu yang ini. O, A, B, dan AB. Ini ada 4 baris. Baris itu ke bawah ya, sedangkan kolom itu ke pinggir. Nah, dua kolom berarti yang ini laki-laki dan juga perempuan. Ya gitu ya. Nah, untuk yang kategori golongan darah ini variabelnya adalah golongan darah. Sedangkan untuk jenis kelamin ini variabelnya ada variabel kedua ini jenis kelamin ya. Nah, ini variabel pertama, ini variabel kedua. Variabel pertama golongan darah, variabel kedua ini jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini memiliki 2 kategori, yaitu pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Nah, sehingga karena ada 2 kategori maka terdapat 2 kolom, yaitu kolom laki-laki dan kolom perempuan. Karena terdapat 2 kolom atau lebih dari 1 kolom, maka tabel ini dinamakan sebagai tabel kontingensi. Sedangkan kalau yang tadi ya, yang ini namanya tabel baris kolom karena hanya terdapat 1 kolom ini ya, 1 kolom pada variabel kedua yaitu hasil panen. Nah, ini adalah variabel kedua. Variabel 2. Kalau yang ini tadi variabel 1 ya. Ini variabel 1, ini variabel 2. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Nah,
nilai ulangan matematika kelas 7 ini contohnya ya. Kalau ada frekuensi berarti di sana ada banyaknya ya, banyaknya. Kalau ada distribusi frekuensi berarti nanti di sini ada rentang. Nah, ini variabel 1, ini variabel 2. Variabel 2 ini variabel 1. Nah, variabel 1 ini pasti memiliki rentang 61 sampai 70, 71 sampai 80, 91 sampai 100. Nah, ini adalah distribusinya. Frekuensinya yang ini. Frekuensinya itu kalau dari 51 sampai 60 ini banyak siswanya 30. Yang nilainya 61 sampai 70 ini banyak siswanya 40. Nah, ini namanya frekuensi nilai data. Kalau yang ini tadi adalah nilai datanya, ya. Nah, seperti itu. Jadi dari tabel ini ada 3 jenis. Yang pertama ada jenisnya itu tabel baris kolom, yang kedua ada tabel kontingensi, yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Itu cirinya tadi ya. Kalau tabel baris kolom hanya terdapat satu kolom saja. Tabel kontingensi biasanya minimal terdapat 2 kolom, boleh lebih juga. Kemudian tabel distribusi frekuensi ini ciri khasnya di sini ada nilai datanya itu memiliki rentang ya, dari 51 sampai 60 dan sebagainya. Oke, itu untuk tabel.